Asy, sebutan marga Aceh di kalangan orang Arab. Gelar Asy Aceh, dalam bahasa Arab ini adalah merupakan sebuah pengakuan identitas bagi setiap orang Aceh di Arab Saudi yang terhormat. Sehingga gelar Al-Asy, ini kemudian bisa dikatakan sebagai salah satu marga Aceh yang wujud di tanah Arab. Sebutan negeri Aceh adalah tidak asing bagi sebagian orang Arab walaupun sekarang hanyalah salah satu provinsi di negeri ini. Karena itu, saya memandang bahwa martabat orang Aceh di Arab Saudi sangat luar biasa. Sejauh ini, gelar ini memang tidak begitu banyak. Namun mengingat kontribusi para Asy ini pada kerajaan Saudi Arabia, saya berkeyakinan bahwa ada hubungan yang cukup kuat secara emosional antara tanah Arab ini dengan serambinya, yaitu Aceh. Banyak sekali orang Arab keturunan Aceh mendapat kedudukan bagus di kerajaan Saudi Arabia seperti almarhum Syekh Abdul Ghani Asy, mantan Ketua Bulan Sabit Merah Timur Tengah, almarhum Dr. Jalal Asy, mantan Wakil Menteri Kesehatan Arab Saudi, Dr. Ahmad Asyia, mantan Wakil Menteri Haji dan Wakaf, dan banyak sekali harta wakaf negeri Aceh sekarang masih wujud di sana. Kita akan menguak tradisi sumbang-menyumbang masyarakat Aceh di tanah Hijaz, Mekah, Saudi Arabia, pada abad ke-17 Masehi. Ini menarik kita ketahui bagaimana kontribusi Aceh atas tanah Hijaz, yang sekarang bernama Saudi Arabia. Di mana orang Aceh tidak hanya mewakafkan tanah, melainkan juga emas yang didatangkan khusus dari bumi Serambi ke negeri Mekah Al-Mukarramah ini. Diriwayatkan bahwa pada tahun 1672 Masehi, Syarif Barakat penguasa Mekah pada akhir abad ke-17 mengirim duta besarnya ke timur, mencari sumbangan untuk pemeliharaan Masjidil Haram. Karena kondisi Arab pada saat itu masih dalam keadaan miskin, kedatangan mereka ke Aceh setelah Raja Mogol, Aurangzeb, tahun 1658 sampai tahun 1707, tidak mampu memenuhi keinginan Syarif Barakat itu. Dia saat itu belum sanggup memberi sumbangan seperti biasanya ke Masjidil Haram. Setelah 4 tahun rombongan Mekah ini terkatung-katung di Delhi, India, atas nasihat pembesar di sana, rombongan ini berangkat ke Aceh dan tiba di Aceh pada tahun 1092 Hijriah, 1681 Masehi. Sampai di Aceh, duta besar Mekah ini disambut dan dilayani dengan baik dan hormat oleh Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Shah, tahun 1678 sampai tahun 1688 Masehi. Di luar dugaan, kedatangan utusan Syarif Mekah ini menyulut semangat salah satu kelompok yang anti pemerintahan perempuan. Namun, karena sosok Sultanah Zakiatuddin yang alim dan mampu berbahasa Arab dengan lancar, bahkan menurut sejarah, dia berbicara dengan para tamu ini dengan menggunakan tabir dari Sutra Dewangga. Utusan Arab sangat gembira diterima oleh Sri Ratu Zakiatuddin, karena mereka tidak mendapat pelayanan serupa ketika di New Delhi, India. Bahkan 4 tahun mereka di India, tidak dapat bertemu Aurangzeb. Ketika mereka pulang ke Mekah, Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Shah memberi mereka tanda mata untuk rombongan, dan Syarif Mekah juga sumbangan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah terdiri dari 3 kintar emas murni, 3 ratal kamfer, kayu cendana dan civet, jebet musang, 3 gulyun, alat penghisap tembakau dari emas, 2 lampu kaki, panyot dong dari emas, 5 lampu gantung dari emas untuk Masjidil Haram, lampu kaki dan kandil dari emas untuk Masjid Nabawi. Pada tahun 1094 Hijriah, 1683 Masehi, mereka kembali ke Mekah dan sampai di Mekah pada bulan Syakban 1094 Hijriah, September tahun 1683 Masehi. 2 orang bersaudara dari rombongan duta besar Mekah ini, yakni Syarif Hashim dan Syarif Ibrahim, tetap menetap di Aceh atas permintaan para pembesar negeri Aceh yang dalam anti raja perempuan. Mereka dibujuk untuk tetap tinggal di Aceh sebagai orang terhormat dan memberi pelajaran agama, dan salah satu dari mereka kawin dengan Kamalat Shah, adik Zakiatuddin Shah.
وأكون 5 tahun kemudian setelah Duta Besar Mekah kembali ke Hijaz dengan meninggalkan Syarif Hashim dan Syarif Ibrahim di Aceh, Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Shah wafat tepat pada hari Ahad 8 Zulhijjah 1098 Hijriah, tanggal 3 Oktober tahun 1688 Masehi. بأجمل بسمة وأكون Pemerintahan Aceh digantikan oleh adiknya yaitu Sri Ratu Kamalat Shah yang bergelar juga Putro Punti. Dia diangkat menjadi Ratu Pemerintahan Kerajaan Aceh atas saran Syekh Abdurrauf Al-Fansuri yang bertindak pada saat itu sebagai Waliyu Mulki, wali para raja. وأكون للوطن الحبيب مشيرا Baru setelah meninggalnya Syekh Abdurrauf pada malam Senin 23 Syawal 1106 Hijriah, 1695 Masehi, konflik mengenai kedudukan pemerintahan Aceh di bawah pemerintahan Ratu yang telah berlangsung 54 tahun sejak Safiatuddin Syah, tahun 1641 sampai tahun 1675 Masehi, terguncang kembali. مشيدا Hal ini dipicu oleh fatwa dari Qazi Mekah tiba. Menurut sejarah, fatwa import ini tiba dengan jasa baik dari golongan oposisi Ratu. تاج السماء جلالا فأزيد Lalu pemerintah Aceh diserahkan kepada penguasa yang berdarah Arab, yaitu salah satu dua utusan Syarif dari Mekah, yakni suami Ratu Kemalat Syah. Syarif Hashim menjadi raja pada hari Rabu 20 Rabiul Akhir 1109 Hijriah, 1699 Masehi. محتسبا بأم وأب فضاع Menurut sejarah, ratu tersebut dimakzulkan akibat dari fatwa impor tersebut. Lalu kerajaan Aceh memiliki seorang pemimpin yang bergelar Sultan Jamalul Alam Syarif Hashim Jamalulail, tahun 1110 sampai tahun 1113 Hijriah, tahun 1699 sampai tahun 1702 Masehi. وأب فضاع علي محبة ودلا Dengan berkuasanya Syarif Hashim awal dari dinasti Arab menguasai Aceh sampai dengan tahun 1728 Masehi. Inilah bukti sejarah bahwa kekuasaan para ratu di Aceh yang telah berlangsung 59 tahun hilang setelah adanya campur tangan pihak Mekah. Pasca para ratu ini menyumbang emas ke sana. أزيد أسراب الغيوم جمالا Aceh yang dipimpin oleh perempuan selama 59 tahun bisa jadi bukti bagaimana sebenarnya tingkat emansipasi perempuan Aceh saat itu. Terkait dengan sumbangan emas yang diberikan oleh ratu kepada rombongan dari Mekah, ternyata menjadi perbincangan dan perdebatan di Mekah. جدولا نسقي الحياة محبة Disebutkan bahwa sejarah ini tercatat dalam sejarah Mekah di mana disebutkan bahwa emas dan kiriman Sultanah Aceh tiba di Mekah di bulan Syakban 1094 Hijriah, 1683 Masehi, dan pada saat itu Syarif Barakat telah meninggal. Pemerintahan Mekah digantikan oleh anaknya Syarif Said Barakat, tahun 1682 sampai tahun 1684 Masehi. لا تسأل المقدام عن سبل العمر Snouk Hurgronje menuturkan pengiriman seorang duta Mekah ke Aceh pada tahun 1683, sempat kagum terhadap kehebatan Aceh masa lalu dan dicatat dalam bukunya, di mana sewaktu dia tiba di Mekah pada tahun 1883. Karena kedermawanan bangsa dan kerajaan Aceh masa itu, masyarakat Mekah menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah di sana. أكون للخير العميم مثال Ternyata sumbangan kerajaan Aceh 200 tahun yang lalu masih selalu hangat dibicarakan di sana. Menurutnya berdasarkan catatan sejarah Mekah yang dipelajarinya, barang-barang hadiah itu sempat disimpan lama di rumah Syarif Muhammad Al-Harits sebelum dibagikan kepada para syarif yang berhak atas 3/4 dari hadiah dan sedekah diberikan kepada kaum fakir miskin, sedangkan sisanya diserahkan kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. عربية حسبي بأنك Begitu juga tradisi wakaf orang Aceh di tanah Arab. Sebagai contoh tradisi wakaf umum, ialah wakaf Habib Bugak Asy yang datang ke hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekah pada tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1224 Hijriah. الأصول Di depan hakim dia menyatakan keinginannya untuk mewakafkan sepetak tanah dengan sebuah rumah 2 tingkat di atasnya dengan syarat, rumah tersebut dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan juga untuk tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. فالقلب في ترنيمها يا
Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk naik haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar santri, mahasiswa Jawi, Nusantara, yang belajar di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa dari Nusantara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekah, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjid Haram. Sekiranya mereka ini pun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada imam Masjid Haram untuk membiayai kebutuhan Masjid Haram. Menurut sejarah, sebenarnya bukan hanya wakaf Habib Bugak yang ada di Mekah, yang sekarang hasilnya sudah dapat dinikmati oleh para jamaah haji dari Aceh tiap tahunnya lebih kurang 2.000 rial per jamaah. Peninggalan Aceh di Mekah bukan hanya sumbangan emas pada masa pemerintahan ratu ini, juga harta-harta wakaf yang masih wujud sampai saat ini seperti wakaf Syekh Habib Bugak Al-Asyi, wakaf Syekh Muhammad Saleh Asyi dan istrinya Syekha Asia, sertifikat nomor 324, di Kasai Syiah, wakaf Sulaiman bin Abdullah Asyi di Sukulail, Pasar Seng, wakaf Muhammad Abid Asyi, wakaf Abdul Aziz bin Marzuki Asyi, wakaf Datuk Muhammad Abid Panjang Asyi di Mina, wakaf Aceh di Jalan Suk Al-Arab di Mina, wakaf Muhammad Saleh Asyi di Jumrah Ula di Mina, rumah wakaf di kawasan Baladi di Jeddah, rumah wakaf di Taif, rumah wakaf di kawasan Hayy Al-Hijrah Mekah, rumah wakaf di kawasan Hayy Al-Raudah, Mekah, rumah wakaf di kawasan Al-Aziziyah, Mekah, wakaf Aceh di Sukulail, Zugak Al-Jabal, di kawasan Gaza, yang belum diketahui pewakafnya, rumah wakaf Syekh Abdurrahim bin Jamaluddin Bawaris Asyi, Tengku di Awe Geutah, Pesangan, di Syamiah Mekah, Syekh Abdussalam bin Jamaluddin Bawaris Asyi, Tengku di Merah, Samalangat di Syamiah, Abdurrahim bin Abdullah bin Muhammad Asyi di Syamiah dan Khadijah binti Muhammad bin Abdullah Asyi di Syamiah. Inilah bukti bagaimana generus antara ibadah dan amal soleh orang Aceh di Mekah. Mereka lebih suka mewakafkan harta mereka ketimbang dinikmati oleh keluarga mereka sendiri. Namun, melihat pengalaman wakaf Habib Bugak, agaknya rakyat Aceh sudah bisa menikmati hasilnya sekarang. Fenomena dan spirit ini memang masih sulit kita jumpai pada orang Aceh saat ini, karena tradisi wakaf tanah tidak lagi dominan sekali. Karena itu, saya menganggap bahwa tradisi leluhur orang Aceh yang banyak mewakafkan tanah di Arab Saudi perlu dijadikan sebagai contoh tauladan yang amat tinggi maknanya. Hal ini juga dipicu oleh kejujuran pengelolaan wakaf di negeri ini, di mana semua harta wakaf masih tercatat rapi di Mahkamah Syariah Saudi Arabia. 75% tanah di sekitar Masjidil Haram adalah tanah wakaf, apakah itu wakaf khusus atau wakaf umum. Dan sebagiannya ada milik orang-orang Aceh dulu, dan ini bagian dari kejayaan Aceh yang pernah masuk dalam 5 besar negeri Islam di dunia bersama Turki, Maroko, Iran, Mughal India dan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Menurut peraturan pemerintah Saudi Arabia, para keluarga dan nazir dapat menuntut ganti rugi dengan membawa bukti kepemilikan dan bisa menghadap pengadilan agama Mekah menuntut ganti rugi dan penggantian di kawasan lain di Mekah sehingga tanah wakaf tersebut tidak hilang. Kalau seandainya tidak ada keluarga pewakaf lagi khusus untuk wakaf keluarga, maka sesuai dengan ikrar wakaf akan beralih milik Masjidil Haram atau Baitul Mal. Inilah pelajaran atau hikmah tradisi wakaf di Mekah yang semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan wakaf di Aceh. Itulah secuil catatan yang tercecer tentang wakaf orang Aceh di tanah Arab, walaupun generasi sekarang hanya mengenal bahwa Aceh adalah Serambi Mekah. Namun sebenarnya ada rentetan sejarah yang menyebabkan Aceh memang pernah memberikan kontribusi penting terhadap pembinaan sejarah Islam di Timur Tengah. Karena itu, selain Aceh memproduksi ulama, ternyata dari segi materi, rakyat Aceh juga memberikan sumbangan dan wakaf yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Tradisi Islam memang telah dipraktikkan oleh orang Aceh saat itu, di mana tangan di atas,
lebih baik daripada tangan di bawah. Akibatnya, kehormatan orang Aceh sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. تشوقا Dalam hal ini, harus diakui bahwa Snow telah berjasa, merekam beberapa akibat dari episode sejarah kehormatan orang Aceh. Inilah pelajaran penting bagi peneliti sejarah. Apakah nama baik orang Aceh di Arab Saudi bisa sederajat dengan nama baik Aceh di Indonesia dan di seluruh dunia? أنوارا Yang menarik adalah hampir semua negara yang dikunjungi, nama Aceh selalu dihormati dan dipandang sebagai bagian dari peradaban dunia. ذهبية أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل